على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد. فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا المخلصين العاملين، وجميع ساداتنا العلويين، وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية، وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، ونخص خصوصا إلى الشيخ بن عبد الله سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي، والإمام الحبيب أحمد بن عمر الشاطري، والشيخ أبي عبد المعطي محمد نواوي بن عمر الجاوي، أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Musholla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita melanjutkan mengkaji dan mengaji kitab Fiqh Ibadah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab yang sangat barokah, Safinatun Najah, yang pada malam hari ini kitab Safinatun Najah membahas tentang arti niat. Kitab panjenengan insyaallah halaman 12. Leres nggih? Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ungkapan kitab Safinatun Najah, faslun, satu fasal. An-niyatu, yang dimaksud dengan niat itu qasdu syai'i, menyengaja mengerjakan sesuatu, muqtarinan, ada yang membaca muqtaronan, muqtarinan atau muqtaronan yang berbarengan, bifi'lihi, dengan mengerjakan syai', dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Artinya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam proses yang namanya ibadah, supados ibadah niku berbeda dengan adah kebiasaan, maka yang membedakan adalah niat yang ada di dalam hati seorang manusia. Antara wudhu dengan raup niku bedanya enggak terlalu jauh.
mek gak sikile ngoten. Ya. Tetapi kemudian wudhu itu bernilai pahala, sing raup ditambah dengan nyiram sikil itu gak oleh apa-apa, itu karena beda niat. Mandi yang tujuannya adalah untuk menghilangkan hadas, ya, atau kemudian mandi untuk mencari kesunahan karena ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi dengan adanya niat tertentu, mandi pelaksanaan sholat Jumat, mandi akan berangkat sholat Idul Fitri, mandi hendak melaksanakan ihram umroh, mandi karena masuk kota Mekah, setiap malam mandi di malam-malam Ramadan, ini ada niatnya semua, ya. Dengan mandi yang sekedar menghilangkan rasa panas tubuh, sumuk dan sebagainya, bedanya cuma pada niat tadi. Makanya salafus saleh mengatakan an-niyatu matiyah. Niat itu bisa menyampaikan ke segalanya. Kadang-kadang orang niku ketokane gak duwe apa-apa, tapi sebab bondo niat akhirnya duwe apa-apa niku. Segalanya ditentukan oleh yang namanya niat niki. Nah, kalau kemudian niat ini ditarik di dalam untuk ibadah, maka kemudian yang dimaksud dengan niat itu adalah qasdu syai'i, menyengaja melakukan sesuatu. Apa sesuatunya itu? Contohnya wudhu. Apa sesuatu itu? Sholat. Apa sesuatu itu? Puasa Ramadan. Apa sesuatu itu? Menyerahkan zakat fitrah. Apa sesuatu itu? Ihram dari miqatnya untuk umroh atau haji. Apa yang dimaksud dengan syai'un, sesuatu itu bisa jadi adalah bersedekah dan sebagainya. Itu qasdu syai'i, menyengaja melakukan sesuatu, bi muktarinan atau muktaronan bi fi'li, berbarengan dengan aksi melakukan syai'un, sesuatu itu, itulah yang namanya niat. Makanya seseorang ketika orang lain melihat kulon jenengan wudhu, oh iki wudhu. Itu dari mana? Ketika seseorang mulai membasuh wajahnya. Ya, orang kemudian membasuh kedua tangannya, kemudian dia begini mulai membasuh wajah, nah, itu dia mulai wudhu. Nah, ketika membasuh wajah itulah ya harus ada niat. Supaya wajah ketika kita niati wudhu itu sudah dikategorikan syai'un, sesuatu yang namanya ibadah wudhu itu. Nah, ketika orang melaksanakan sholat, dari mana tahu orang sholat? Dia kemudian mengucap rukun qauli, rukun kang bangsa ucapan. Sebab takbiratul ihram itu ini merupakan rukun kang bangsa ucapan, sedangkan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya, yang terpenting ucapan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Nah, kapan kemudian ketika sholat itu niat? Ketika mengawali takbiratul ihram itu berarti awal sholat. Berarti mulut mengucap Allahu Akbar, dalam hati kemudian niat melaksanakan sholat. Makanya orang kalau sudah melalui kitab Safinatun Najah, dia tidak akan menjadi orang was-was. Sebab di dalam kitab Safinatun Najah yang kecil niku, kados jenengan niku, ya, kados yang jenengan pegang niku, masya Allah kitab niku, ya sekalipun itu, ya kitab kecil Safinah niku, masya Allah barokah. Nah, nanti di dalam pelaksanaan niat itu kan biasanya kalau sholat, contohnya maghrib, kita kan biasa diajari oleh guru-guru kita, sehingga lek ngaji kita fasolatan itu usolli fardhal maghribi thalathan
Thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Bisa makmuman, bisa imaman, tergantung posisinya, lillahi ta'ala. Niki tidak meludan, cek jenengan gak mulai alon-alon dari. Jadi udan ngeten harus mantep pun ten musala niki sampai isak niki. Sik ngotote mulai berarti nekat tadi. Nah, jadi kembali kepada bahasa niki jenengan tingali. Contohnya maghrib. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kulon jenengan diajari guru-guru kula panjenengan seperti itu maknanya supaya kita ini lebih khusyuk. Padahal kalau bahasa niat lek niki wau diwaca dalam hati dengan bersamaan dengan takbiratul ihram, biasanya takbirnya ketahuan dari ini. Sebab ngepasno dengan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin Allah rada dawa niku. Makanya kalau orang ngaji Safinatun Najah sudah cukup, sebab nanti di dalam Safinatun Najah niki ditingali, dibagi adik. Salat yang Anda lakukan itu salat apa? Salat fardu 5 waktu, contohnya maghrib. Maka ketika salat maghrib itu yang wajib ada dalam niat, di dalam konten niat itu, dalam isinya niat itu cuma 4 kalau jamaah ditambah 1. Ya, qasdul fi'li menyengaja melakukan perbuatan salat. Berarti ketika niat itu mengucap usolli. Usollinya ada. Yang kedua kemudian ya takyin, menyebut nama salatnya apa? Maghrib. Yang ketiga fardiyah. Jadi fardiyahnya didahulukan usolli fardal maghribi. Sakjane mek wajib niku mek kita. Kalau itu kemudian jamaah ditambah makmuman atau imaman. Maka dengan 4 poin ini ketika Allahu Akbar dalam hati usolli fardal maghribi makmuman niku cukup ada. Enggak terlalu takbirnya, enggak usah suwe-suwe. Maka ini ada dalam kitab Safinatun Najah yang kita bahas ini sudah cukup mengatasi masalah awam ini. Sehingga kalau kemudian kok kita diajari usolli fardal maghribi thalatha. Itu nanti namanya talafut biniyat, melafatkan niat itu iso lengkap, cek hati niki mantep adanya. Tapi kalau yang wajib dalam hati nanti ketika takbir dengan niat, golek sing wajib-wajib dah usolli fardal maghribi makmuman. Cukup. Enggak usah salah rakaatin. Masih ono Cipto Mulyo atau di Moskow Rusia, maghribku ya salah rakaatin, 3 rakaat lah. Enggak usah diucap ke maklum. Mustaqbil kiblati. Ente nok Cipto Mulyo atau nok London, lek salat mesti mustaqbil kiblati, menghadap ke arah kiblat, itu syarat itu hadirin. Bukan diucap tapi dilaksanakan dalam bentuk dia istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Ya, adaan. Pokoknya kon tepat waktu ya adaan. Lek zaman sudah keluar waktunya ya qadhaan. Maklum itu. Lillahi ta'ala, mau sampean ikhlas tanpa pencitraan. Ya, tergantung sampean itu. Ya. Kenapa kita diajari kok sepanjang antara mengucap lesan itu hadirin, nanti di dalam syarahnya ini dikatakan ya, sebab apa? Liyusa'idul lisanul qalba, biasanya agar supaya lesan ucapan usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil kiblati adan makmuman lillahi ta'ala itu bisa menghadirkan khusyuknya hati. Dengan kita mengucap itu semakin mantap khusyuknya hati. Makanya ditambah seperti itu hati kita supaya semakin khusyuk. Nah, karena melafatkan itu nanti bahasanya adalah untuk mengkhusyukkan hati Anda, maka yang namanya melafatkan niat itu mboten usah diulang-ulang. Karena untuk Anda sendiri dan kita tidak usah mengeraskan juga.
Untuk apa kita mengeraskan niat? Kita tidak sedang mengajari orang lain. Wong sesama makmum kok. Ya. Dan boten usah diulang-ulang. Usolli. Usman. Ya. Diulang-ulang. Itu yang menyebabkan jenengan was-was itu enggak penting hadirin begitu. Dan itu merupakan perangkap setan itu. Dari berbagai macam perangkat setan, ya mengulang-ulang niat itu. Tidak diajarkan di zaman Kanjeng Nabi ngoten niku. Dan mboten usah keras, sebab itu adalah untuk menghusukkan kita. Mboten usah usolli fardal, gak usah keras. Ya, karena wis seru lek sampean ngadeg no mihrab itu maca usolli saya salat. Ati masa sampean apa lapo? Ya sudah maklum hadirin. Jadi kita ini yang masuk akal mawon hadirin. Jadi kalau panjenengan kita kulon jenengan diajari guru-guru kita usolli fardal maghribi thalatha rakaatin mustaqbil qiblati atan makmuman lillahi ta'ala, itu artinya dilafatkan supaya hati kita khusyuk mantep. Ya, supaya hati kita mantep. Jenengan tingali hadirin tiang-tiang donga niku. Lek dongane mek titik Fatihah biasa, lek dongane sing wake waduh amin mantep gitu. Ya, jadi supaya hati ini semakin khusyuk hadirin. Mek itu saja. Maka kalau ini sudah untuk mengkhusyukkan hati kita, menghadirkan kekhusyukan dalam hati kita itu jangan dikeraskan niat, cukup untuk Anda aja. Anda enggak sedang mengajari orang lain. Dan kemudian niatnya enggak usah diulang-ulang, itu was-was dan enggak baik. Tidak ada bagusnya orang was-was itu, enggak ada. Loro kabeh hadirin. Ya. Makanya orang wudu was-was, waduh ngentekno banyu jeding hadirin. Salat was-was, waduh kanan kiri ini sumpek hadirin. Ya. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam Tadhkirun Nas, lek jenengan kepingin menjadi orang-orang yang was-was di dalam masalah zakat fitrah atau zakat mal. Mari ngekekno zakat fitrah was-was. Waduh. Iki wong iki sapa enggak ya? Ya. Memang tak kei tapi kok cekelane Samsung terbaru. Padahal menyekel tok wae koncone. Waduh, gak enak. Zakat meneh. Saya zakat lagi. Ya, akhirnya zakat yang kedua. Begitu zakat, setengah jam kemudian ketemu orangnya nonton sepeda. Waduh. Nmax yang dituntun, padahal dia tukang parkir, main tok, ya, waduh, gak tepai berarti aku, zakat lagi. Sampai malam itu dia sampai zakat 3 kali untuk, loh, itu katanya tiang fakir miskin, ahlan wa sahlan, saya ini kalau zakat ping bolak-balik ini kok, sing diuntungkan fuqara wal masakin, mboten napa-napa. Tapi like, kemudian wudu wasas, waduh, Allah yafatna wal muslimin. Ya jangan sampai hadirin. Dan biasanya sing gitu itu ngunyen sewu. Nggih kados kula jenengan tiang awam niki. Karena kepin sahnya ibadah gak lek usolli gak cukup usolli. Ente salat atau nyihir wong. Cek medeni temen. Biasa ya, Pak. Akhirnya dengan beban seperti ini hadirin, karena dia sudah was-was segitu, sehingga kalau dengar azan, kalau Kanjeng Nabi niku dengar azan itu, alhamdulillah, ya, arihna ya Bilal, ayo sudah waktunya sholat ini, sudah manjing waktunya sholat, ayo senang no kita Bilal dengan azannya Bilal, sebentar lagi Kanjeng Nabi sholat, kan dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikanlah penenang jiwa, penenang batinku di dalam sholat. Jadilah kemudian watan, Nabi niku nikmatnya sudah sebentar lagi menghadap Allah, sebentar lagi kepeduk Gusti Allah. Sebab ada ungkapan as-salatu mi'rajul mu'min, salat niku merupakan mi'rajnya seorang mukmin, naik ke atasnya ke atas Gusti Kanjeng Nabi, orang mukmin ya di dalam salat. Tapi kalau sudah diawali dari was-was, usolinya bolak-balik begitu kurung wadah, aduh
Sholat meneh, sik tas sholat meneh. Aduh, ya. Jadi mantun maghriban lungguh dilut kemudian kerungatan isya sik tas adan meneh. Ya, karena beban hadirin. Padahal ini ibadah itu. Disinilah hadirin. Maka fungsi kitab Safinatun Najah itu cocok sesuai dengan namanya. Safinatun Najah, perahu penyelamat kulon jenengan. Menyelamatkan kita dari was-was. Menyelamatkan dari ibadah yang tidak ada gunanya. Menyelamatkan dari waktu, menyia-nyiakan waktu. Menyelamatkan kita dari segala hal yang tidak perlu. Maka kitab Safinatun Najah dipelajari ini sangat penting hadirin. Ya, jadi kembali kepada bahasan kita, kalau bahasan kita adalah sholat, ketika kita mengucap takbiratul ihram itu, ya, ketika kita mengucap Allahu Akbar, dalam hati itu niat tadi, dan niatnya singkat mawon. Dalam hati ini masa malah bahasa dalam hati, lintasan hati lebih cepat ini. Usolli fardhal maghribi makmuman. Ngoten mawon tadi, cukup pun. Kalau pas melafatkan sing dawa-dawa niku mboten napa-napa. Niku cek mantep ati. Ngoten tadi. Ah, niki yang harus kula panjenengan perhatikan. Di dalam pelaksanaan wudu nggih ngoten tadi. Wudu niku malah niate di dalam kitab-kitab niku malah ungkapannya nawaitu fardhal wudu. Ngoten tok hadirin. Saya niat wudhu wajib. Padahal biasanya kita diajari guru-guru kita nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Jenengan baca itu enggak apa-apa, din pelan ketika melafatkan mau katakanlah mau membasuh muka untuk memantapkan hati. Begitu membasuh muka niki ya nawaitu fardhal wudhu cukup. Saya niat wudhu wajib, sudah. Itu sudah niat. Itu. Nah, jadi sekali lagi niat niki berbarengan dengan melaksanakan syai'un sesuatu dalam ibadah. Dan diawali yang seperti itu. Kemudian hadirin hadirat sekalian, masih dalam ungkapan kitab Safinatun Najah kita ini yang sangat barokah niki. Wa mahalluha, sedangkan tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Jadi namanya niat itu kerentek hati ya. Ya, sesuatu yang ada dalam lintasan hati kita, ya kita nawaitu fardhal itu dalam hati. Sudah ya itu niat itu, sudah. Itu niat tadi. Lah terus kalau kita usolli fardhal maghribi atau nawaitul wudu'a wa talaffudzu biha, sedangkan melafatkan niat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Terus kula jenengan niki kemudian ya ketika hendak melaksanakan ibadah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala, sambil kita mencuci kedua tangan. Loh, niku memang anjuran dalam mazhab Syafi'i niku. Ya, hukumnya adalah sunnah. Tetapi yang kemudian harus dijadikan catatan, kesunahan talafut bin niat itu hanya sebatas di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Yang lain tidak ada. Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, mboten wonten melafatkan niat itu. Artinya begini hadirin, karena ini hanya di dalam mazhab kita, maka enggak perlu keras. Ya, cukup kita aja. Apalagi ketika kita sedang ihram, ketika kita sedang umroh atau haji, bersamaan dengan banyak manusia lain, saudara-saudara kita muslim yang lain, yang mungkin mazhabnya enggak sama. Yang menurut kita begitu datang, Allahu Akbar. Wis loh kapan niatnya usolli? Bisa jadi sudah di lintasan hati itu cepat. Jenengah husnudzon maun, cucu kan niat iki. Wis talah. Aja bahas wong. Ya, kita ini kadang-kadang terlalu membahas orang itu lupa kekurangan kita. Loh kapan ya? Bisa jadi sudah. Wong wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu hati hadirin. Ya. Tempatnya niat hati.
Begitu Allahu Akbar, dia bisa, andai kata kemudian dia cepat dalam niat-niatnya, usolli fardal maghribi makmuman, bisa. Kalau memang dia bisa, keresahannya hadirin. Nah, jadi kalau kemudian ya justru dia yang seharusnya aneh, wah apa usolli bolak-balik, justru dia yang aneh dengan kita ini. Nah, oleh karena itu melafadzkan niat itu boleh. Imam Nawawi mengatakan mustahabun sunnah, tetapi enggak perlu dikeraskan dan tidak perlu diulang-ulang. Kita tidak sedang mengajari orang lain. Nah, itu. Nah, kemudian di sini dikatakan wa waktuha, sedangkan waktunya niat. Karena dikaitkan dengan wudhu, sekarang bahasanya itu, maka ini dikhususkan tentang wudhu. Wa waktuha, sedangkan waktunya niat, inda ghasli awali juz'in, ketika membasuh awal bagian minal wajahi, dari wajah. Supaya tidak salah dalam pelaksanaan wudhu, tempatnya niat itu adalah hati, melafadzkannya sunnah. Sedang kapan waktunya niat? Ketika jenengan mengawali membasuh bagian dari wajah, di situ harus pasang niat. Nawaitu fardhal wudu. Ngoten tok. Ya, itu sudah cukup yang demikian itu. Pasang niatnya seperti itu. Ketika sholat takbiratul ihram, mulut mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati usolli fardhal isya'i makmuman. Saat derenge sholat, usolli fardhal isya'i arba rakaatin mustaqbilat bilati adan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Mboten napa-napa, nggih ngoten, untuk menghadirkan kekhusyuan hati. Tapi ketika takbiratul ihram, cukup wajibnya saja. Dan itu ada dalam kitab Safinatun Najah, nanti diajarkan itu. Nah, niki supados kula panjenengan ibadah kita semakin berkualitas. Niki hadirin. Nah, sudah kita bahas tentang niat, Bu. Kok gak ada suara nih, Mama? Nah, niki. Yang kemudian selanjutnya adalah yang keenam, ya. Watartibu, di dalam proses pelaksanaan wudhu dulu itu, ya, fardunya wudhu yang keenam adalah tertib. Ya, tertib itu biasa kita terjemahkan berurutan. Nah, di dalam bab fikih, dalam kitab Safinatun Najah niki, yang namanya tertib itu diterjemahkan, disyarahkan dengan ungkapan singkat, an la yuqaddima udwan ala udwin. Yang dimaksud dengan tertib atau berurutan, an la yuqaddima, orang yang wudu tidak mendahulukan udwan satu anggota badan, ala udwin atas anggota badan yang lain. Maksudnya yang dahulu ya didahulukan, yang akhir ya diakhirkan. Tidak boleh kemudian yang dahulu diakhirkan, yang akhir didahulukan. Niku namanya tidak tertib, tidak berurutan, wudhunya tidak sah. Ketika kemudian dalam proses wudhu itu wajah terlebih dahulu, maka wajah didahulukan. Setelah wajah, kedua tangan. Enggak boleh tangan dulu kemudian wajah, itu enggak tertib. Harus wajah dulu. Setelah wajah, kedua tangan sampai siku. Setelah itu apa? Setelah itu adalah kemudian mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Itu fardu-fardunya yang harus urut. Lek diwalak-walik niku, itu mboten sah. Di sini dikatakan tertib itu, berurutan itu, alla yuqaddima udwan ala udwin, hendaknya seseorang tidak mendahulukan anggota badan ya yang diwudui atas anggota badan yang lain. Yang seharusnya dahulu ya didahulukan,
Seharusnya yang akhir ya diakhirkan. Niku tertib, itu berurutan. Nah, niki menjadi catatan kula panjenengan niku. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga penting kemudian kita bahas niki ya, di dalam masalah tertib niki, ini dikatakan dan satu ketika ada yang mengatakan ini adalah yang melakukannya adalah sahabat Utsman bin Affan. Jadi ungkapan tertib ini ya dari ungkapan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam ungkapan hadisnya Nabi itu kemudian pernah melakukan wudhu, ya. Dalam prosesnya Nabi melaksanakan wudhu tidak pernah melaksanakan wudhu illa murattaban, kecuali dalam kondisi tertib berurutan. Nah, setelah Kanjeng Nabi melaksanakan wudhu dengan tertib berurutan itu, Kanjeng Nabi berkomentar ngeten hadirin. Hadza wudhu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi ay bimithlihi rawahul Bukhari. Ini yang baru saja saya lakukan ini adalah wudhu. Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan adanya wudhu yang semisal ini. Berarti bahasanya semisal ini berarti mengandung tersirat di situ ada ungkapan tertib berurutan. Dan dalam hadis-hadisnya Nabi, perilakunya Kanjeng Nabi, lek wudhu mboten wonten kecuali tertib. Berarti itu secara tersirat sebuah keharusan. Maka dalam mazhab Syafi'i dijadikan rukun wudhu atau fardunya wudhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambun setelah niat, fasal berikutnya kita lanjut pada fasal selanjutnya. Di dalam kitab kita judulnya pembagian air. Faslun, satu fasal. Al-ma'u, air itu, aing-aing, ya. Al-ma'u, air itu, qalilun wa kathirun. Ada air banyak, ada air sedikit, wa kathirun, dan ada air banyak. Jadi di dalam fikih itu memang ada ungkapannya, ada air itu nanti dibagi menjadi dua, ada qalil, airnya sedikit, ada kathir, airnya banyak. Nah, sedikit dan banyak itu ada ukurannya, Dirin. Dan ini ada ada kemudian hukum-hukumnya tersendiri. Ketika orang bisa mendapatkan air sedikit atau bisa mendapatkan air banyak. Di sini dikatakan al-qalilu, air yang sedikit itu madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kolah. Wal kathiru, sedangkan air yang banyak, kullatani fa aktsaru, jumlahnya 2 kolah atau lebih. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngeten. Berkaitan dengan air sedikit dan banyak niki juga penting kita ketahui. Sebab ya di dalam proses ya pelaksanaan wudhu yang menentukan keabsahan ibadah salat kita, ya dalam hadis ada ungkapan miftahus shalah at-tuhur, kunci keabsahan salat kita bersuci. Dan ketika orang bersuci itu yang paling banyak digunakan dalam bersuci air, hadirin. Maka air itu yang dibahas terlebih dahulu sebelum membahas yang lain. Nah,
Ada air itu dibagi dua, ada yang kurang dari 2 kolah, ada yang lebih dari 2 kolah. Kurang 2 kolah itu namanya al-ma'ul qalil. Ya, sedangkan yang lebih dari 2 kolah terlebih al-ma'ul katsir, air yang banyak. Nah, bahasa kullatun, kullah itu ulama berbeda pendapat. Maknanya kullah itu sebenarnya maknanya apa? Dalam keterangan-keterangan kita fikih niku ketika membahas kata-kata kullah, ada yang mengatakan kullah itu gentong hadirin. Dari negeri Hajar, ya dulu seputar Emirat Arab itu, mereka penghasil gentong-gentong yang di Timur Tengah niku, Jazirah Arab itu dari negeri Kampung Hajar itu. Dan itu masuk di kota Al-Madinatul Munawwarah dipakai di setiap rumah tangga. Mesti ada kulah, ada gentong itu. Nah, Kanjeng Nabi ini kan pemimpin yang sangat luar biasa, tidak ada tandingannya. Cara menjelaskan itu sederhana, orang langsung paham. Kalau Kanjeng Nabi mengatakan air yang banyak itu nanti air yang jumlahnya liternya sekian, pakai desimeter, sentimeter, bulat, hadirin. Tetapi Kanjeng Nabi tahu setiap rumah tangga di Al-Madinatul Munawwarah itu mereka di belakang rumah itu ada kulah, ada gentongnya. Kanjeng Nabi cukup mengatakan, lek sampean duwe 2 gentong, iku airnya banyak. Lek sampean punya kurang dari 2 gentong ini berarti sedikit. Orang kan sudah langsung bayangkan, oh 2 gentong ini banyak ya. Kalau cuma 1 berarti sedikit. Orang langsung bisa begitu. Nah, kalau kemudian airnya banyak niku, ya, airnya banyak niki, dengan airnya yang kurang dari 2 kolah, niki beda hadirin. Cara kemudian menangani hukumnya beda. Di sini dikatakan, ya, apabila kemudian airnya banyak, dan kita panjenengan menterjemahan itu, ya, di sini dikatakan, kita baca aja, ukuran 2 kolah menurut orang Baghdad, ya, ialah 500 kati Baghdad. Menurut ukuran tempat ialah sesiku 1/4 persegi atau kurang lebih 6 kali 6 desimeter. Jadi gampangannya kalau tempatnya itu adalah kotak, ya, panjangnya 60 cm, ya, 60 cm. Sebab 1 desimeter itu 10 cm. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tinggi atau dalamnya 60 cm. Ya. Kalau toh kurang sedikit enggak apa-apa. Memang dalam kula ini ada khilaf sampai 5 atau 6. Ya. Tapi yang biasanya dipakai ukurannya ya 60 cm. 60 cm itu dari 1 dhira' 1/4. 1 dhira' niku kalau az-dhira'ul mu'tadil, sikunya orang yang normal itu 48 cm. Kalau 1/4 berarti 48 dibagi 4, 12 cm. Berarti 48 cm ditambah 12 munculnya 60 cm. Itu panjangnya. Lebarnya nggih ngoten, tingginya nggih ngoten. Sehingga kalau kita punya jedingan sekian, itu berarti 2 kolah, maka masuk dalam ungkapan hadis ini, idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khubutha atau khobatha. Apabila airnya itu 2 kolah, apalagi lebih, maka dia tidak akan mengandung khobath atau najis. Jadi kelobonan najis, kelobonan ya air musta'mal. Kalau airnya 2 kolah, gak ngefek, mboten napa-napa. Ya, jadi bisa digunakan wudhu, sakit. Tapi tadi kecipratan air musta'mal dari wudhu, mboten napa-napa, karena 2 kolah. Ya, apalagi kalau lebih. Ini cara menghemat air adalah seperti itu. Kemudian lagi, ya, kemasukan najisat berubah enggak? Boten langsung begitu najis langsung gua buang. Ya sudah enggak apa-apa.
berarti bisa digunakan wudhu, saged. Makanya dua kolah niku penting yang demikian ini. Ya, oke. Yang kadangkala akhir zaman karena memang butuh tempat banyak. Sedangkan akhir zaman ini kadang-kadang jedenge ya gak usah gede-gede. Kadang-kadang wis mboten wonten dua kolah, kadang-kadang mek kemudian shower tok ngoten-ngoten. Ya, mboten napa-napa lek ngoten iki. Pokoknya kita lebih hati-hati. Ya, ini kok. Nah, di sini dikatakan yang namanya al-ma'ul kathir, air yang banyak itu juga di hadis yang ditulis niku al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu suci mensucikan kecuali bila berubah baunya atau rasanya atau rupanya karena najis yang datang kepadanya. Jadi dua kolah ini kalau kelebonan najis tidak otomatis mutanajis. Berubah enggak tiga sifatnya? Baunya, rasanya, rupanya, warnanya maksudnya. Oh mboten, ya sudah. Air itu tetap suci mensucikan. Ya, kalau salah satunya berubah, lah itu air sakmono mutanajis sudah. Tapi kalau tidak, sampun berarti itu tetap suci mensucikan. Sedangkan kalau air yang kurang dari dua kolah lah ini. Al-qalilu, sedangkan air yang kurang dari dua kolah ini, yatanajjasu menjadi mutanajis, biwuku'in najasati, ya, dengan kejatuhan najis, fihi di dalamnya. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu tidak berubah, tapi kalau dia kemasukan najasa, airnya kurang dari dua kolah, mutanajis. Enggak berubah Ustaz, kurang ada dua kolah, mboten sampai ini kecil, ya mutanajis. Tapi enggak berubah mutanajis. Bahasanya fikih wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Sedangkan kebalikannya, wal ma'ul kathiru, sedangkan air yang banyak itu, ya dua kolah atau lebih, la yatanajjasu, tidak akan pernah najis. Illa kecuali, idza taghayyara, kemudian berubah. Apa yang berubah? Ta'muhu, rasanya. Kalau tidak rasanya, pilihannya, au, atau litakhir, au launuhu, atau kemudian warnanya yang berubah. Salah satu. Kalau tidak seperti ini, aurihuhu, baunya sudah tidak seperti biasanya. Kalau sudah salah satu sifatnya berubah, dua kolah atau lebih, najis hadirin. Tetapi kalau kurang dari dua kolah, mboten usah ngenteni berubah kalau atau tidak berubah. Kalau yang kurang dari dua kolah kelebonan najasa, kelebonan najis, otomatis mutanajis. Ya, niki. Paham nggih hadirin? Nah, kalau kita cekap niki hadirin, ya nanti ke depan kita bahas yang masalah mandi dan sebagainya ini. Masih ada waktu 8 menit bagi yang ingin ditanyakan, monggo. Nggih, pertanyaan yang bagus tadi niki. Katakanlah ya, niki wau di kitab kita terjemahan ini halaman 13 ya, yang kalau dikatakan dua kolah itu kalau nanti liternya jumlahnya 216 liter. Kalau kemudian jumlahnya adalah 25 liter. 25 liter itu yang pasti air itu belum dua kolah. Tetapi kalau belum dua kolah di atasnya ditutupi atau tidak ditutupi ditinggikan sehingga tidak mudah kita wudhu gak sampai nyiprat kono dan kemudian gak mudah kemasukan apa-apa, hanya air saja yang kemudian ya kita biasa ngiseni, kemudian bawahnya kita buatkan salurannya untuk airnya, padasan, apakah itu bisa digunakan wudhu? Saged. Loh, kenapa? Yang terpenting kan tidak sampai nyiprat.
nyiprat-nyiprat itu. Kalau kemudian padasannya tinggi, kemudian kita begini, ya airnya gak sampai naik, tangan kita juga tidak sampai ke sana, cukup di sini saja, nggih sampun, mboten napa-napa. Apalagi kalau kita tutupi atasnya untuk sementara, ya kecuali kita buka ketika kita isi air, nggih sampun. Loh, tapi enggak ada 216 liter. Berat sekalipun tidak ada 216 liter 2 kola atau lebih, jangankan cuma 25 kola, ya 25 liter, cuma 1 liter tok, 2 liter, pokoknya kita enggak sampai nyiprat-nyiprat mriku, nggih sampun, mboten napa-napa. Ya, wuduknya Nabi itu kan cuma 1 mut sak gelas tadi, kicet langsung ngeten, kan saged itu. Ya, niku bisa diamalkan. Jadi apalagi kalau kemudian yang niku mboten napa-napa. Jadi sah. Penanya kedua, monggo. Airnya 2 kolah. Ya. 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 Pertanyaannya adalah ada airnya 2 kolah lebih. Ternyata ada anjing, ya yang mungkin mulai pagi sampai siang belayu-belayu tok niki. Akhirnya kemudian ya nginum situ. Niki nggih anjing rada ngerti fikih digoleki sing 2 kolah lebih. Ya niki. Akhirnya kemudian dia minum di situ. Kemudian anjing ini ngalih. Tapi kita tahu itu, waduh rek, masih 2 kolah lebih kena kiri ya anjing ini. Terus siapa? Kita lihat tadi, berubah atau tidak? Dilihat, enggak berubah, hanya air liurnya sedikit dan tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita yakin kemudian tidak berubah, ya mboten apa-apa. Loh, anjing Ustaz, najasah mughalladhah. Loh, di dalam yang biasa fikih tadi kan biwuku najasah fihi, dengan kejatuhan najis, najisnya tidak najisnya tidak diperinci, pokoknya najis. Jadi bisa yang namanya najisnya najasah mutawassithah, bisa najasah mughalladhah, bisa najasah mukhaffafah. Segala najis yang masuk asal tidak mempengaruhi air, 3 sifatnya tetap, airnya tetap 2 kolah, dia bisa digunakan wudhu. Tapi mboten qaulu niku nomor 2 Dirin. Ya, sing penting sampean gak apa-apa, tapi bahasa fikih boleh itu. Ya, boleh ngoten niku. Nggih. Ya, nggih. Beliau bertanya karena melihat airnya cuma sedikit, tidak melimpah banyak, yang diambil cuma wajib-wajibnya saja. Apakah boleh? Boleh. Boleh hadirin. Yang dikatakan basuhan pertama itu apabila pada wajah, seluruh wajah sudah terkena, itu sudah, kalau sudah terkena, dianggap cukup, gak melanjutkan pada yang kedua, ketiga, sampun. Kalau yang kedua, ketiga niku golek sunai. Tapi kalau menggugurkan wajib, sekali kalau sudah dianggap merata, sampun. Jadi boleh begitu itu. Ya, golek wajib-wajib itu, karena memang airnya cuma iki tok, tidak banyak. Nggih mboten apa-apa. Supaya dia tetap dikatakan bisa wudhu, ngoten niku sah. Ya. Jadi begitu itu sah. Karena bisa jadi di satu tempat airnya sangat terbatas. Kak podo ambil cipta mulya ngrojok banyune. Ya, mboten napa-napa. Penanya berikutnya? Oke, monggo yang belakang.
tikusnya setelah masuk itu wafat apa si urip mati. Sambung nggih. Ya, akhirnya banyak. Ya. Jadi ada kejadian saya gambarkan gini. Ya. Ada airnya banyak, 2 kolah atau lebih, ya. Rupanya tempatnya itu dilewati tikus. Ya, namanya tikus kemudian ya sakjane tikus pun hati-hati. Ternyata daerah lunyu, kepreset tadi tikus iki. Niki tikus sing rada nasibe gak pati apik. Ya, akhirnya kemudian bleng mlebu. Ya. Kalau bleng mlebu kemudian tikusnya kemudian bisa mencolot lah airnya 2 kolah atau lebih, enggak ada perubahannya, ya sudah. Ya berarti enggak apa-apa. Enggak Ustaz, ini begitu bleng, rupanya tikus sih gak tahu latihan renang nok selembat. Ya. Akhirnya mati. Kalau tikusnya mati berarti maitah, bangkai itu. Bangkai itu mutanajis, barang najis. Lah sekarang ada bangkai di air 2 kolah. Bangkainya kemudian tikusnya diambil, dilihat yang 2 kolah atau lebih ini berubah atau tidak. Kok berubah Ustaz? Kalau berubah kabeh mutanajis. Nah terus, nah kalau begitu sebenarnya mutanajis semua, jedingnya katakanlah jeding, ya dikuras. Diseni lagi kita. Ya, enggak jeding Ustaz, sumur Ustaz. Ya, sumur gitu. Kalau kemudian sumur, kalau begitu dikuras terus sampai hilang. Sebab dengan cara itu air sumur itu, air bawah tanah itu terus kalau diambil terus ada. Jadi diambil sampai kemudian betul-betul tidak ada baunya lagi, baru kemudian dipastikan itu kemudian suci mensucikan lagi. Ya memang harus bolak-balik dikuras, dengan cara dikuras diambil terus. Itu caranya. Iya. Apa? Iya. Kalau baunya 3 hari, kemudian setelah itu tidak ada baunya. Tapi kalau kemudian di situ kemudian kita tidak melakukan, kan di situ ada barang yang mutanajis kemasukan. Ya, barangnya sudah kita ambil. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Ya, akhirnya bau itu hilang sendiri. Hilang sendiri itu bahasa fikih kita belum selesai. Kalau kemudian baunya enggak ada, tetap dikuras sebisanya. Baru untuk meyakinkan. Karena enggak ada baunya itu bisa jadi sebabnya sebab yang lain. Sedangkan untuk mengatakan itu suci mensucikan lagi, tempatnya harus diyakinkan, kemudian kemudian dihilangkan airnya, diisi meneh. Kalau sumur ya dengan cara dikuras terus itu. Ya diambil air sampai kemudian airnya baunya kembali, ya sudah, selesai sudah. Ya. Kalau tahu-tahu kemudian kembali seperti semua enggak ada baunya. Enggak ada baunya itu kalau kita enggak melakukan apa-apa berarti masih mutanajis. Harus dikuras sebisa kita. Itu. Caranya seperti itu. Wonten malih? Cukup? Ibu-ibu ada yang tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.